Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Widya Ayu dari Prodi Akuntansi kelas 1A dengan NIM 21021120. Saya di sini akan memaparkan 4 bab, yaitu yang pertama hakikat bahasa Indonesia, yang kedua ejaan yang disempurnakan, ketiga kata dan istilah, dan yang terakhir kalimat. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-9 dijadikan sebagai wahana komunikasi. Bahasa yang dimaksud itu tertentu tidak terbatas pada penggunaannya, yang hanya pada lingkup kehidupan di istana saja, melainkan di dunia pendidikan. Pada abad ke-7 sampai dengan ke-9, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu kuno. Bahasa Indonesia pada abad ke-21. Terdapat 3 peristiwa yang patut menjadi catatan, yakni Kongres Bahasa Indonesia 8, 9, dan 10. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Melalui kongres ini, kesadaran warga dalam penggunaan bahasa Indonesia meningkat. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2008, diadakan Kongres Bahasa Indonesia ke-9 bertempat di Jakarta, membahas ihwal pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing dan pemantapan penggunaan bahasa Indonesia di media massa elektronik dan cetak. Tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2013 di Jakarta diadakan Kongres Bahasa Indonesia 10 yang dihadiri 1.168 orang, yang terdapat 33 rekomendasi tentang bahasa Indonesia yang diperoleh dari kongres ini. Semuanya berharap agar pemerintah benar-benar berperan pada kegiatan penelitian dalam peningkatan dan pemantapan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi jati diri bangsa. Variasi bahasa resmi dan tak resmi. Bahasa resmi dalam hubungan ini dapat diidentikan dengan bahasa baku, dan bahasa tak resmi, variasi tak resmi, mengacu kepada bahasa non baku yang timbul karena adanya perasaan akrab di antara yang berbicara dan kawan bicara, sikap dingin atau sikap santai pembicaraan. Variasi kaum terpelajar, pengenalan bunyi-bunyi bahasa asing kepada orang terpelajar melalui pendidikan membuat mereka dapat melafalkan lebih mudah kata atau istilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing itu. Bunyi-bunyi dari bahasa asing seperti E, V, Z, dan E lebih sulit dilafalkan oleh mereka yang tidak atau kurang berpendidikan daripada oleh mereka yang berpendidikan. Bagi masyarakat yang tidak atau kurang berpendidikan, mereka sulit melafalkan bunyi-bunyi di atas karena tidak adanya pengenalan terhadap bunyi-bunyi tersebut. Adanya perbedaan di antara sesama masyarakat akan disertai juga oleh perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebutan bahasa yang baik mengacu kepada ketepatan. Memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi dapat menjadi kriteria penentuan baik tidaknya bahasa yang digunakan. Sebutan bahasa yang benar mengacu kepada bahasa yang menerapkan kaidah yang berlaku secara konsisten. Pembentukan sebuah kata atau kalimat, misalnya, dianggap benar jika yang dihasilkan itu mengikuti kaidah yang berlaku. Variasi bahasa di sini mengacu kepada kata pilihan dalam menghasilkan kalimat yang akan berpengaruh terhadap makna kalimat. Materi yang kedua yaitu ejaan yang disempurnakan. Huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring, biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Huruf menunjuk kata atau istilah, harus mengutip judul buku, dan untuk menegaskan kata. Huruf tebal, huruf yang biasanya dipakai untuk menegaskan bagian yang ditulis miring. Contohnya, menulis buku, menulis judul, bab, daftar isi, daftar pusaka, indeks. Tidak dipakai untuk menegaskan huruf, bagian kata, dan kelompok kata. Menuliskan lema, sublema, dan bilangan bilisime. Singkatan. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Singkatan biasanya dipakai untuk nama, orang, gelar. Contohnya, Bapak Hamid bisa juga untuk menyingkat nama lembaga resmi. Contohnya, DPR,
SD maupun KTP. Partikel lah, kah, dan ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan-nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan-nya ditulis dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bukuku, bukumu, bukunya tersimpan di perpustakaan. Contoh kedua, buku ini boleh kau baca. Catatan, kata ganti itu dirangkaikan dengan tanda hubungan apabila digabung dengan singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. Contohnya, KTP-mu, SIM-ku. Materi yang ketiga yaitu kata dan istilah. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sangsakerta, yaitu kahata, yang berarti konversasi, bahasa, cerita, atau dongeng. Namun, dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, kata mengalami penyempitan arti semantis menjadi kata. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Sinonim adalah persamaan kata dengan arti atau sama, hampir. Contoh sinonim yaitu ada 3. 1. Sinonim semirip, kata yang bertukar posisi dalam konteks kebahasaan. Contohnya melatis yakni menerobos. 2. Sinonim mutlak, kata yang bisa saling tukar posisi atau tempat dalam sebuah konteks kebahasaan. Contoh laris yaitu laku dan kosmetik yaitu kecantikan. 3. Sinonim selingkung, kata yang bisa saling bertukar posisi atau tempat dalam sebuah konteks kebahasaan tertentu. Contohnya lemah yakni lemas dan talaten artinya teliti. Kata konkret atau abstrak. Pengertian kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap secara empirik. Artinya, panca indera kita dapat merasakan kehadiran acuannya. Contohnya, kerinduan, kemauan, maksud, harapan, ketidakadilan, gagasan, dan kalbu. Makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Sedangkan makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Materi yang terakhir yaitu kalimat. Kalimat ialah sebuah susunan beberapa kata ataupun klausa yang dapat diperlukan dengan dilengkapi kata penghubung atau konjungsi. Contoh kalimat, Pak Didit membaca buku. Contoh kedua, Fitri membeli sepeda baru. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran tertentu. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Syarat kalimat efektif harus gramatikal. Kalimat efektif harus memiliki struktur yang benar. Oleh sebab itu, setiap kalimat yang dibuat harus jelas unsur-unsur gramatikalnya. Kalimat gramatikal berarti kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa, kaidah pembentukan bunyi, ortografis, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, dan kaidah penulisan. Paragraf kalimat efektif harus lugas agar dapat dipahami secara tepat oleh pembaca. Kalimat harus menyatakan sesuatu secara lugas. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Sebagai contoh, ayah menulis surat sambil adik berdiri di sampingnya. Pola kalimat yang pertama adalah ayah menulis surat dan pola kalimat yang kedua adalah adik berdiri di sampingnya. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contohnya, contoh pertama, 66, separuh pesisir Pulau Bangka S rusak. P.
Kedua, 67 separuh pesisir Pulau Bangka es rusak. P. Karena aktivitas kepala pasir timah. K. 68 separuh pesisir Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung es rusak. P. Karena aktivitas kapal pasir timah. K. Dan yang terakhir, 69 pabrik es Sari PT Jo es bisa menjadi P. Industri sejarah P. Karena bangunannya es menjadi P. Penanda kawasan industri P di Solo pada awal abad ke-20. K. Untuk teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.